Halo sob, ini loh, aku pengen memperlihatkan bagaimana sih caranya saya belajar belajar fakultas Google. Karena rasa kepo saya sangat tinggi terhadap obat herbal ini, seperti kelor, kale, terus ada daun sirsa dan lain sebagainya. Nah, di situ saya lihat komposisinya seperti apa. Setelah itu kandungan vitaminnya apa, kandungan kalsiumnya apa, kayak gitu toh. Akhirnya saya buka, karena saya bukan dari fakultas kedokteran, saya eh, membuka lewat Google apa fungsi dari unsur-unsur tersebut. Seperti ini, vitamin B3 atau niacin. Nah, ini saya kan nggak paham, biasanya saya klik Google kayak gini, fungsi dari B3. Fungsi dari B3. Berikut adalah ringkasan dari Alo Dokter. Vitamin B3 atau niacin adalah suplemen yang digunakan untuk mengatasi kekurangan vitamin B3 atau pellagra. Selain itu, suplemen ini juga bisa digunakan dalam pengobatan dislipidemia. Niacin berperan penting dalam menjaga kesehatan kulit, sel saraf, dan sistem pencernaan. Oh, saya dengarkan, saya perhatikan, terus saya pahami dulu. Terus saya beralih ke yang lain. Fungsi magnesium pada tubuh. Menurut KEMENKESPADK, magnesium adalah kofaktor dalam lebih dari 300 sistem enzim yang mengatur reaksi biokimia yang beragam dalam tubuh, termasuk sintesis protein untuk otot dan fungsi saraf, mengatur kadar glukosa darah, dan regulasi tekanan darah. Magnesium diperlukan untuk produksi energi, fosforilasi oksidatif, dan glikolisis. Nah, ini loh. Ini nih loh, kenapa kelor, kale, dan mungkin yang lain, yang herbal yang lain bisa mengatasi diabetes itu karena ini. Glukosa, dia mengatur glukosa. Jadi magnesium yang berada di dalam kandungan herbal ini yang mengatur glukosa atau darah. Regulasi berarti kan pengaturan tekanan darah. Jadi tekanan darah ini diatur oleh magnesium ini. Kalau magnesiumnya gede, berarti untuk yang mengatur itu kan berarti lebih banyak. Ini di daun kelor ini magnesiumnya sekitar 368 mg. Ini besar sekali. Mengapa? Nah, ini mengapa kelor itu disebut superfood, walaupun harganya murah, tapi bukan murahan, benar-benar bukan murahan. Kali pun juga seperti itu. Saya selidiki, kali juga mengandung magnesium yang tinggi. Terus ini, bentar. Fungsi fosfat pada tubuh. Menurut Hello Sehat, bersama kalsium, fosfor punya manfaat dalam pemeliharaan otot dan sistem saraf agar selalu bekerja optimal. Bahkan, mineral ini jugalah yang menjaga fungsi jantung supaya tetap berdetak dan memompa darah secara teratur. Nah, ini nih contohnya lagi. Fosfat yang berada pada tanaman herbal ini, yang di sini dituliskan di kelor ini 204 mg. Nah, ini otomatis kalau kerja otot juga bagus, jantung juga bagus, otomatis dia juga dapat mengobati sakit jantung. Terus ada lagi ini, fungsi kalium pada tubuh. Wah, lambat ini. Nampaknya loading lama. Ya, nih. Oh, ini masih kembali ke fosfat. Ya, begitulah. Pokoknya saya mempelajari satu-satu dari fakultas Google ini. Kalium saya pelajari, apa sih kalium, fungsinya apa, tembaga fungsinya apa, kalsium, vitamin C. Terus ini ada banyak lagi, beta karotin. Terus ada lagi vitamin B1, B2, serat, karbohidrat, protein, kalori, semua saya pelajari satu-satu. Setelah itu baru saya simpulkan. Oh ternyata begini, oh ternyata begitu. Lah, kandungan-kandungan yang
terdapat di tanaman herbal ini begitu tinggi, maka dia bisa mengatasi beberapa macam penyakit. Jadi seperti kanker, diabetes, kolesterol. Kolesterol ini ada hubungannya dengan kalsium ini, dengan nutrisi ini. Seperti ini ada yang mengatur, jadi ada zat yang mengatur tentang kolesterol. Jadi kolesterol memang dibutuhkan. Cuman kalau kebanyakan juga nggak bagus. Nah, di sini ada unsur-unsur tertentu yang masuk ke dalam tubuh, dia mengatur kolesterol sakmene wae. Aja oke-oke engko sing liyane diguak lewat iki, engko dipudar, didaur ulang, engko dilebokke meneh atau dibuak kayak gitu loh. Atau antioksidan itu seperti dia berada di seputaran sel induk. Sel induk itu yang berada di dalamnya ada DNA yang DNA aku ngomong kayak seperti ini nanti semakin mumet ya. Karena kanker itu sebenarnya merusak sistem DNA. Kalau DNA itu kan sebenarnya susunan protein yang membentuk tubuh kita. Nah, biasanya dikodekan ada 4 protein A, T, G, C. Biasanya kalau di dalam visual itu digambarkan warnanya biru, kuning, merah, hijau. Ada 4 protein sing menyusun tubuh kita. Lah kalau susunan salah satu itu salah dikarenakan radikal bebas, maka dia akan memproduksi sel yang salah pula gitu kan. Memproduksi sel yang salah. Terus tadine piye? Tadine ya itu tadi kanker. Kalau kanker itu kan ganas, kalau tumor kan enggak. Kalau tumor itu biasanya dia jana wes salah. Terus tubuh kita memperbaiki DNA sendiri. Akhirnya dia berhenti di situ menjadi tumor. Kalau kanker tidak. Kalau kanker itu DNA yang salah, dia akan memproduksi sel yang salah terus. Makanya terjadi kanker itu tadi. Sebenarnya seperti itu. Ini sinaunya biomolekuler gitu. Jadi saya pernah belajar tentang DNA, jadi saya paham. Terus yang lainnya juga begitu. Jadi ini intinya herbal itu dia mengobati dari akar, dari inti masalah. Kalau herbal itu mengobati dari inti masalah. Beda dengan katakanlah kemoterapi. Kemoterapi itu membunuh sel yang sudah berkembang, bukan intinya. Karena apa? Karena kemoterapi tidak bisa menata DNA di dalam sel induk darah, tidak bisa, karena itu sangat kecil sekali. Sedangkan kemoterapi aja sekarang dipandangnya sudah sangat canggih ya, bisa membunuh sel gitu. Padahal kemoterapi itu kalau membunuh sel itu nggak seluruhnya benar juga. Kadang-kadang sel rambut aja ketembak, akhirnya rambutnya rontok. Kan begitu. Kalau herbal itu tidak, dia smooth, halus, dia mengatasi melalui inti permasalahannya yang salah di mana, diperbaiki, terus dibuat lagi yang lebih bagus lagi kan gitu. Itulah istimewanya herbal. Saya belajar dari sini, dari Fakultas Google. Saya pelajari satu. Oh ternyata, terus lalu saya simpulkan. Setelah saya simpulkan, saya baru bisa ngomong ke orang atau testimoni ke orang lain. Ini loh, herbal itu seperti ini gitu loh. Ini fungsinya ini seperti ini fungsinya seperti ini. Jadi saya tidak asal sebenarnya enggak ya enggak asal ngejual ini loh herbal ini yang cocok seperti ini, enggak asal. Jadi saya memang benar-benar belajar. Jadi saya benar-benar belajar, saya mendalami, oh ternyata begini-begini, baru saya berani menjual barang ini. Dan saya kadang-kadang berani menggaransi ini loh, 1 bulan 2 bulan insya Allah sembuh, asal pengobatannya rutin tanpa putus. Karena ini butuh keseriusan ya toh. Bukan masalah harganya murah, bukan masalah harganya. Kadang orang itu nek wis regoni wah 3 juta 4 juta ki mesti mari. Itu mindsetnya harus diperbaiki itu. Mindsetnya harus diperbaiki. Sang pencipta itu adalah maha pemurah. Sang pencipta itu maha pemurah. Itu perlu dicamkan. Obat dari maha pencipta itu bahkan bisa dibilang tidak membayar. Yang perlu diketahui adalah ilmunya.
ilmunya, wawasannya dikembangkan yang banyak, nanti akan mengetahui, oh ternyata ini aja bisa. Oh ternyata ada di halaman saya. Oh ternyata bisa ditanam dan itu sangat mudah tumbuh. Jadi tanaman-tanaman herbal yang buat obat itu dimudahkan oleh Sang Pencipta untuk tumbuh. Entah itu rumput, entah itu daun kali, entah itu kelor, entah itu daun sirsat, entah itu apapun itu, kayak banyak sekali macamnya yang sangat mudah tumbuh, bisa sangat manjur untuk penyakit yang sangat-sangat kronis. Demikian ulasan dari saya, semoga dapat dipahami dan dimengerti. Assalamualaikum.